Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Setelah kita mengerti, mengurai tentang kalimat thayyibah, apa yang dimaksud dengan wahdatul mawjud, ma'bud, matlub, maksud, dan setelah kita mengenal janjinya Allah, diterima amal, dimaafkan dosa, dan mendapat penjagaan ketat untuk keselamatan diri, maka sampai pada cara praktek menggunakan kalimat thayyibah. Dalam praktek melaksanakan kalimat thayyibah, sejenak kita hentikan aktivitas indera kita, mata, telinga, semuanya kita hentikan. Badan tegak menghadap ke kiblat, tidak boleh ada yang dipegang. Lepaskan semua beban. Bila perlu, pejamkan mata dan buang semua bayang-bayang yang ada dalam pikiran, kecuali melihat diri sendiri, outsider, melihat dari luar. Aing nempo aing, kata Sudana, aing nempo aing. Tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Agar denyut jantung normal. Tenangkan suasana, baru perlahan melalui lisan dengan pelan ikrarkan kalimat thayyibah. Jadi dalam mengikrarkan kalimat thayyibah perlu semua indera diistirahatkan. Mata, telinga, tangan, kaki, semua istirahatkan. Bayangan-bayangan yang lain buang. Kemudian katakan kalimat thayyibah dengan perlahan. Jangan di awal napas, tapi setelah beberapa saat napas keluar, kemudian ucapkan. La, bukan begitu, tapi keluarkan dulu napas dulu. La ilaha illallah. Biar kata Allah ini mengakhiri nafas. La maujuda illallah. Napas lagi. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah.
la maqsuda illallah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, wa atubu ilaih. Nah, itulah teknik atau praktek melaksanakan pengungkapan kalimah thayyibah. Jadi jangan di awal napas, tapi di tengah napas. Biarkan lafaz Allah di akhir napas, untuk berat untuk menyampaikan ujungnya. La, beda kan? La ilaha itu kan awal napas. Biarkan napas keluar dulu. La ilaha illallah. Coba bareng. Jangan di awal napas, di tengah napas. Jadi biar ini napas begitu dibuka, saya bilang begini, on, 1, 2, 3. Jadi on deh, gitu, hitungan katilu. Atau buang 1, 2, baru tilu katakeun ya. Karena itu buang 1, 2, 3 teh pas 3 teh langsung ulah tarik teuing. Buang 1, 2 le sok. La ilaha illallah. Buang 1, 2 la mawjuda illallah. Nah, seperti itulah ya, biar kalimat itu menyatu dengan nafas. Begitu nafas kita keluar, biarkan keluar dengan suara kalimah thayyibah. Nah, itulah praktek kalimah thayyibah, mengucapkan kalimah thayyibah. Untuk maknanya sudah tidak perlu dijelaskan lagi, karena tadi sudah dijelaskan. Ketika mengucapkan wahdatul mawjud, diri dan persoalan yang dihadapi itu dari Allah. Diri dan persoalan yang sedang dihadapi ya, bukan hanya diri saja, tapi persoalan. Persoalan ada berapa? 2, persoalan baik dan persoalan yang buruk ya. Kemudian yang harus didapat apakah persoalannya atau bahan bakunya. Bahan bakunya. Apa persoalannya? Sedih. Apa bahan bakunya? Perintah dan larangan di dalam kesedihan. Apa persoalannya? Bahagia. Apa yang dicari? Perintah dan larangan dalam kebahagiaan. Boleh rasa sedih menjadi sedih, karena itu kita normal, tapi jangan tenggelam dalam kesedihan. Boleh kita ketawa karena ada yang membahagiakan, tapi jangan tenggelam dalam ketertawaan. Paham ya? Kemudian ma'bud ya, ma'bud itu kan menyatu. Ini bukan 1, 2, 3, bukan, tapi 4 in 1 ya, 4 in 1. 4 in 1 itu artinya menyatu semuanya, tapi nggak bisa kan ngaheot jeung seuri bisa tuh? Tidak bisa kan, mun teu ngaheot pasti seuri, mun teu seuri ngaheot berat, ngaheot jeung seuri hijikeun susah. Artinya teu bisa orang digeburkeun ka beres, teu bisa, terpaksa ada satu mawjud, ma'bud, batul maksud.
Tetapi dalam konsep sebenarnya ini menyatu, bukan satu-satu, bukan. Wahdatul mawjud, wahdatul ma'bud, bahwa aku akan persembahkan produk unggulan rek ibadah ke Allah. Wahdatul matlub, kita akan memasak dengan perintah larangan tadi, melaksanakan perintah Allah dengan cara pakai Allah. Wahdatul maksud, kita tidak mau seperti tukang beca yang tumpak beca, karena ada janji Allah, ya kamu boleh orang yang berurusan akhirat, Allah akan ngasih akhirat dan dunianya. Tapi lalu urusan dunia unggul, dunia ada diberi, tapi akhiratnya tidak bikin. Jadi kita mah memilih mardotillah. Kalaupun mardotillah tidak tercapai dengan logika akal kita, teka harti mardotillah akan memberikan kepuasan. Akeun wae, percayakeun wae, mardotillah geus teu kudu ngarti, ya teu kudu ngarti. Sok we dahar sangu kabeh yang kita makan kudu ngarti heula naon karbohidrat, naon serat, sabaraha ukuran karbohidrat, kemudian wah kudu ngukur eta ikir daharna, karbohidrat teh naon, oksigen teh naon, barang hakan we heula, keun gampang urusan ngarti make paneuri. Tah urang kayak gitu, yakin geuneulah we kana naon, kana mardotillah. Pilih mardotillah. Itu. Nah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Wahdatul matlub, wahdatul maksud. Kemudian bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bertawakal, berserah itu sejak awal. Gusti abdi bade mios dagang, make kalimat thayyibah tadi. Berarti timiti awal dagang geus tawakal. Sudah mengingatkan tali safety bahwa diri teh memang geus teu boga daya, teu boga upaya, tidak punya kemampuan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kita beristighfar karena memulai sesuatu memang harus dengan kebersihan dari segala kekurangan dan dosa. Coba orang bareng, sok. Lepas 1 2. Saasarahan lah tuh. Di sarana tuh sok. Lepas 1 2. Singkat rasa nyesek ke Allah, singkat rasa nyesek gitu. Jadi memaksakan orang betul. Lepas 1 2. Ini sini kedengar. Belah dia sekedeng tadinya, belah tukang teh yang kadenge. Karena yang tadinya sajajar sok. Sok. Kamu ngerti nggak? Ngerti? Ya sok. Sebelah sini nih. Coba ya, lepas, lepas berarti geus keluarkeun naon, nafas, ulah akang ngomong, kayak palebah 3 kakara ngomong, lepas 1 2, lepas 1 2. La illallah
Lepas 1 2. 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 Wa ta'inna binna. Lepas 1 2. Lepas 1 2. Lepas 1 2. Wa atubu ilaih. Beda karena sana tuh. Nah itulah ya. Jadi indra semuanya diamkan. Dan memori mata buang. Cara membuangnya dengan melihat diri sendiri. Melihat diri sendiri, karena outsider, melihat diri sendiri. Jadi orang nempo orang nu kacir ke orang teh bukan orang. Orang dalam konteks kondisi keraya, orang nu keriweuh, orang nu keur nyeri hate, orang nu ka itu. Wahdatul maujud eta. Nyangakeun. Ah gitu. Alhamdulillah. Baca deh. Pasal 4 sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada dalam Allah. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Dengan kata ada akan keluar sifat salafiyah, sifat maknawiyah, dan sifat nafsiyah. Juga dengan kata tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya atau tidak berujung, keluarlah sifat yang baru. Seluruh sifat ma'ani ada 7. 1. Sifat qudrah artinya berkuasa. 2. Sifat iradah artinya berkehendak. 3. Sifat ilmu artinya mengetahui. 4. Sifat hayat artinya hidup. 5. Sifat sama artinya mendengar. 6. Sifat basor artinya melihat. 7. Sifat kalam artinya berfirman. Ya. Nafsiyah wujud, salabiyah kidam bako mukhalafatun lawadisi qiyamu binafsihi wahdani ya. Allah teh aya teu aya kawitna, aya teu aya tungtungna, teu aya sarupana, teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun. Allah teh hiji lain hiji ngahijikeun, lain hiji tina sebagian gitu. Salabiyah gitu kan. Sak Allah teh aya kawitna, aya tungtungna, teu aya teu butuh
teu butuh kanu ngayakeun Allah teh hiji lain menang hiji lain bagi hiji lain sabagian. Nah ayeuna sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang ada. Andai dibuka hijab kita bisa melihat sifat ini. Karena memang sifat ini ada. Maka dengan sifat ma'ani keluar sifat salabiyah dan ma'nawiyah. Juga sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu ada karena memang dan Allah ada. Jadi adanya itu tidak wujud. Ada itu karena ada. Alamun kaluhur meja akhirnya sumput-sumputan. Mun kaciri sebut ayahnya, ayah te ayah sekarang ayah nak kunon pangna ayah kunon pangna ayah pedah kopeah ayah. Jadi eta mah aya mah pedah Allah aya we, pedah Allah aya we naon aya. Ngan aya lain nu aya. Nah, sapanon. Kunaon pangna aya? Sama Pak aya. Jadi sabarna da ainal maujud kita wujud mah ainal maujud. Lamun barangna eueuh ayana ge malaya gitu. Ngan aya lain nu aya. Macana bahasa pikeun selama nu aya tapi aya lain nu da aya. Nu aya nu ngerti enggak itu siapa namanya? Wapik, Robi Kalimantan, Robi Sugara, Robi apa? Robi Pirli, Al Hidayah, Robi Al Hidayah. Jadi ulama besar kamu Robi nanti Kalimantan ya. Nah itu. Di atas perintah nah dia balik dewa itu mana sih? Oh ya. Dengan kata ada dan Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Sifat ma'ani teu aya awalna teu aya akhirna. Allah lagi da teu aya awal teu aya akhir. Sifat ma'ani sifat anu teu aya kawit, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Maka keluarlah sifat yang ada awal dan ada akhir, yaitu sifat makhluk. Jadi sifat ma'ani sifat anu aya di Allah nu bangsa aya jeung lain sifat anu aya di makhluk.
Usina aya sabaraha tujuh. Qudrat, iradat, ilmu, ayat, ma, basar, kalam. Jangan tujuh saeutiknya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tuh kan tujuh. Tadi selapsiah hiji, salabiah 5, genep, tuluy jeung 7. Genep jeung 7 berapa? 13. 13. Geus 13 tah. Sifat kudrat. Apa sifat kudrat? Nah, sakonor. Sifat mani lo biar teges. Awas be. Calik anak calik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak kepada sifat ma'ani. Setelah kita mengkaji sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat nafsiyah sebuah sifat yang tidak bisa dikatakan maujud karena yang maujud itu adalah zat Allah dan sifat ma'ani yang akan kita kaji sekarang. Tidak bisa dikatakan ma'dum karena selama zat itu berada tidak lepas dari bahasa dan istilah wujud. Sifat salabiyah dengan pengertian sifat-sifat yang tidak pantas dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Sifat-sifat yang mencabut, menafikan, mentiadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat-sifat yang menjadikan sifat dengan tidak adanya. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudiyah, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa asya itu ada mawjudat, ada ma'dumat, ada ahwal dan ada i'tibarat. Sifat kudrat dan seluruh sifat ma'ani yang 7
itu termasuk kepada maujudat, karena sifat ma'ani saking wujudnya, bila mana dibuka hijab oleh Allah, maka sifat ma'ani itu bisa dilihat. Pengertian sifat kudrat yang pasti adanya di Allah, sifat kudrat yang pasti adanya di Allah, atau kudrat yang pasti adanya di Allah adalah sifat, bukan watak. Allah itu wataknya berkuasa, tetapi kudrat adalah sebuah sifat, di mana kudrat Allah itu tidak ada permulaan, sangat-sangat berbeda, bahkan tidak ada titik sama dengan kudratnya hawadis, kudratnya makhluk. Untuk memastikan, bahkan untuk memantapkan kudratnya Allah, kita bisa mengetahui dulu kudrat, kemampuan selain Allah, kemampuan makhluk, kemampuan manusia. Kemampuan manusia pasti ada awalnya, pasti ada awalnya. Bahkan kemampuan manusia itu pasti ada akhirnya, dan kemampuan manusia itu tidak selamanya. Bahkan kalau yang kita rasakan, apalagi kalau sudah menjiwai wahdan fil apa, sama sekali tidak ada kuasaan, la haula wala quwata illa billah. Maka nanti karena kemampuan kekuasaan makhluk itu ada permulaan, otomatis kekuasaan kemampuan makhluk itu adalah hadis, dan pasti itu adalah buatan. Baik kemampuan secara kekuasaan, presiden, raja, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, istilahnya kekuasaan, orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan di luar Allah itu pasti ada permulaan, pasti itu buatan Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kekuasaannya juga adalah buatan Allah, kehendak Allah, rencana Allah. Kekuasaan manusia tidak selamanya ada menetap pada makhluk di sini di manusia. Kekuasaan Allah itu terbatas. Kekuasaan Allah itu buatan Allah. Kekuasaan Allah apa? Kekuasaan makhluk itu adalah buatan Allah. Kekuasaan makhluk itu terbatas. Kekuasaan makhluk itu sewaktu-waktu. Kekuasaan makhluk itu hanya dalam satu segi dari sekian banyak. Kalau Allah
Innallaha ala kulli syai'in. Nah, banyak orang yang mampu hanya di bidang nembok tapi tidak mampu di bidang yang lain. Jadi hanya bisa satu bidang. Tidak semua bidang dia menguasainya. Maka kita akan mengenal betul tentang kudrati Allah. Sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala yujidu biha wa yu'adimu. Sering saya sampaikan bahwa sifat ma'ani itu adalah adanya sifat menetap pada zat. Adanya sifat menetap pada zat. Adanya sifat kudrat menetap pada zat Allah. Kalau ma'nawiyah adalah adanya zat, yang memiliki sifat. Kaunuhu qadiron, adanya zat Allah yang memiliki sifat kudrat. Adanya zat yang di dalam zat itu, yang pada zat itu ada sebuah sifat. Itu makna wiyah. Ini memperbedakan antara ma'ani dengan makna wiyah. Kalau dalam buku ini ada sifat persegi 4, maka persegi 4 ini dikatakan ma'ani. Adanya sifat persegi 4 ada di dat buku. Kitab ini yang persegi 4, berarti adanya zat kitab ini mempunyai atau yang dalam zat itu terdapat sifat persegi 4. Kalau kita contohkan dalam makhluk tadi disampaikan, di sini ada sebutan, beberapa sebutan yang sesuai dengan yang 4 tadi. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Apa nafsiyahnya? Adanya kitab, ada. Lain kitab, nah tapi nona, lain kitab, nah tapi adanya kitab itu apa? Nafsiyah. Salabiyahnya apa? Tidak bulat atau bulatnya, kan? Tidak ada kan? Bulat. Dinafikan bulat. Nah, apa ma'aninya? Hijau persegi 4 itu ma'ani. Kitab ini yang hijau yang persegi 4 itu mana? Oh ya. Tadi sudah disampaikan ada istilah itibar. Itibarot. Apa itibarot di sini? Tumetep na pasagi dina buku. Tumetep na hejo dina ya buku dina kitab. Itu naon? Iktibar. Walaupun memang sebahagian ulama tadi sampaikan iktibar itu ahwal, ahwal itu iktibar, tapi seru juga kan anu ngilu ngaji tadi. Jadi yang itibar ahwal, ahwal bukan itibar bukan ahwal. Boleh kita katakan 5 aja. Nafsiyah, ada salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah, itibar. Itibar. Kalau dalam al-asya yang 4 kalau kita praktekkan
Asya itu ada 4, ada maujudat, ada ma'dumat, ada ahwal, ada i'tibarat. Coba kita terapkan. Mana maujudat? Maujudatnya apa dia? Hah? Maujudatnya apa? Kita menerapkan asya itu ada 4 maujudat, ma'dumat, ahwal dan i'tibarat. Apa maujudna? Zat, kitab, jeung sifat ma'ani nanu kasaksi. Betul. Itu maujud kan? Zat, kitab, sifat persegi 4 dan sifat hijau. Apa itu? Maujud. Apa makdumatnya? Putih, lonjong, bulat. Itu makdumat. Tidak ada kan? Ahwalnya apa ahwalnya? Ahwalnya itu apa? Adanya kitab, apalagi ahwalnya panukasub ahwal, tenafsiyah dan manawiyah. Ahwalnya itu adalah adanya kitab. Adanya kitab ini persegi 4, adanya kitab ini berwarna hijau. Itu ahwal. Naon i'tibarna? Tumetepna pasagi dina ieu kitab, tumetepna sifat hejo dina ieu kitab. Itu i'tibaratna. Itu pengertian ma'ani. Bahkan kalau dalam kitab Jauhar Tauhid ini sifat ay al ma'ani. Jadi sifatul ma'ani teh idopatna lil bayan. Sifat ay al ma'ani. Karena kalau menurut Imam Al-Asy'ari, yang dikatakan sifat itu adalah sesuatu yang ada, yang nyata. Paham? Maka kata Imam Al-Asy'ari, wujud itu bukan sifat, tapi ainul maujud. Dan tidak ada istilah nama sifat manawiyah, karena tidak maujudan. Itu ahwal. Maka ketika dikatakan sifatul ma'ani, ya sifat, yakni al-ma'ani. Dikatakan al-ma'ani karena bangsa ada. Sedangkan yang sebenarnya sifat adalah sesuatu yang ada. Katakanlah benar tadi ditanya, hari ayah sifat lain. Ya kan? Dan sifat mana nyata lu, kasaksi. Itu pengertian dalam nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan manawiyah yang sering kita kaji, sering kita dengar dalam kajian tauhid ini. Nah, sifat-sifat yang akan kita kaji yang termasuk sifat ma'ani ini termasuk sifat wujudiyatun, sifat bangsa ayat. Jadi disampaikan, lau kusyifa anal hijab la ru'aina. Andai kata Allah membuka hijab tutup-tutup dari mata kita, maka pasti kita akan melihat sifat ma'ani, seluruh sifat ma'ani. Kalau lau kan dalam ilmu bilago itu kan untuk sesuatu yang dipastikan tidak terbukti.
tidak terbukti sebetulnya. Ini hanya menyebutkan bahwa saking wujudnya sifat qudrat termasuk sifat ma'ani lau kusyifa. Seperti lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Andai kata lau ana, andai kata sesungguhnya ahli kampung itu beriman, berarti semua ahli kampung beriman, semua ahli kampung bertakwa. Ya, itu tidak terjadi semuanya, karena ya agenda Allah sudah mengagendakan, nantilah terbukti ternyata ada kafir, ada mukmin, ada yang suka maksiat, ada yang suka taat. Kok katalah disebutkan, dikatakan ya untuk menjadikan motivasi kepada kita agar kita menjaga keimanan dan ketakwaan untuk mendapatkan barokah. Kalau untuk membuktikan, bukan untuk membuktikan, kalau kenyataannya itu semuanya beriman, semuanya bertakwa, nah itu lau itu untuk apa? Tetapi itu juga tetap dalam kehendak Allah dan rencana Allah semuanya itu. Belum jauh tentang yang sering disampaikan tentang nafsiyah, salabiyah, ma'ani manawiyah. Silakan ente bertanya dulu. Karena yang saya rasakan betul, karena saya ngerasakan dulu pertama ngaji tauhid itu ya pengertian nafsiyah, salabiyah, ma'ani, manawiyah, apalagi kalau dihadapkan dengan yang tadi itu asya itu ada maujudat, ma'dumat, ahwal dan seperti begini. Zat Allah itu maujud, yang ada itu zat Allah kan, zat Allah itu maujud, tahakukun zat Allah saking maujud, nanti kata dibuka hijab maka pasti bakal kelihatan zat Allah. Tetapi tetap Allahnya itu mukhalafatun hawa disi, tidak terkena makulat, bersih, maha bersih dari makulat. Bagaimana? Nah itu tidak berlanjut. Bagaimana tuh melihat dan Allah yang Allahnya tetap bersih daripada makulat? Makanya dulu dalam perbincangan tentang persoalan ketika paradoksal antara penemuan akal syarak dan adat, akal dan adat. Kalau kata adat tidak bisa ditempuh, bagaimana bisa melihat yang wujud hisi kepada yang wujud akli? Cik urang teh boro-boro ka Allah anu mukhalafah wujud aklina, ya rohani katingali teu, ari pinter katingali teu, ari bodoh katingali teu, ari bunga katingali teu, ari susah katingali teu. Nah itu. Jadi maksud laroyana ya kelihatan Allah, kelihatan sifat man. Dan Allah otomatis kalau ahli surga nanti melihat zat Allah itu tentunya dengan sifat-sifatnya, tetapi sifat yang bersih daripada makulat. Itu urusan Allah, bagaimana
ahli surga melihat zat Allah. Karena tidak bisa dibayangkan. Kalau dibayangkan nanti akan menjadikan mujasimah lagi. Adapun orang-orang yang sudah duduk di maqam syahadah, yang buah lanjutan daripada mengitikadkan, meyakinkan sifat qudrat itu adalah berujung nanti menjiwai qudratnya akan menduduki hakul yakin, duduk di maqam musyahadah. Nah, bagi orang-orang yang musyahadah ini ya, merasakannya bukan melihatnya, bukan melihat qudratnya, tetapi menjiwai qudrat Allah, sehingga tidak ada perasaan pada dirinya, kecuali yang ada itu pada dirinya adalah qudrat Allah. Ya, kembali nama karena wahdan fil apal. Kieu teh keur dikiekeun ku saha? Ku Allah. Keur dikudratkeun ku Allah. Qadar teh nya. Jadi laru ainahu itu ya hakikat zat Allah. Dan tentunya ketika melihat zat Allah otomatis dengan sifat-sifat Allahnya. Maka tadi disampaikan dalam mungkinat bagaimana hukumnya melihat zat Allah. Maka ahli sunnah wal jamaah menjawab mungkin. Melihatnya bukan Allah kan? Karena yang dibicarakan itu melihat, walaupun golongan yang lain itu keharti. Ya tadi teh karena yang hisi masa bisa melihat yang akli. Ahli sunnah jamaah menjawab melihat Allah itu mungkin di dunia dan di akhirat, tetapi di dunia tidak terjadi. Mungkin tetapi tidak terjadi kecuali bagi junjunan Nabi kita ketika Isra. Kalau di akhirat nanti bagi mukmin di surga menjadikan wajib muqayyad, wajibul wujud muqayyad, akidah samiyat. Itu termasuk melihatnya. Itu juga kepada sifat qudrat Allah. Lamun ente nya itu dipikir-pikir gitu naon wae teh kumaha. Lamun dibuka hijab ningali pasti bakal ningali qudrat kumaha tah gitu. Itu artinya kita udah jangan berlanjut. Al-azu anil idrakun. Ketidakmampuan untuk menemukan bagaimana melihat qudrat Allah. Idrakun, yaitu idraknya itu seperti itu. Udah. Nah, nanti kalau berlanjut bakal muncul kulupat kolepat. Nah, karena apa yang dibayangkan kullu ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apa yang bisikan dalam hati kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Terus nafsiyah jeung ma'nawiyah. Nah, cek tadi oke. Kalau kita sering dugaan saya itu juga seperti itu. Itibarat itu ahwal yang pernah dipahami, yang memang dalam perbincangan dalam kifayah itu udah jangan riweuh-riweuh. Itibar itu ahwal, sama ahwal itu itibar, itu ahwal. Tapi ternyata kenapa menjadi keempat, berarti berbeda antara ahwal dengan itibarat. Maka itibaratnya itu adalah contoh dalam kitabnya kan subutul qiyam li zaidin. Kalau dalam qudratnya subutul qudrat lillahi ta'ala, ya kan?
tumetepna sifat kudrot di Allah eta naon? Itibarat. Beda kan? Beda jeung bukti Allah anu kawasa, beda eta mah maknawiyah. Ahwal eta mah. Tumetepna kudrot di Allah eta naon? Itibarat. Tumetepna ilmu di Allah, sifat ilmu di Allah eta itibarat. Beda teh antara bukti Allah nu kawasa jeung tumetepna kakawasan di Allah, beda kan? Sok. Netepkeun. Nah itu. Nah, karena yang wujud itu adalah sifat ma'ani dengan dat Allah. Jadi seolah-olah netepkeun sifat ma'ani di dat Allah. Nah, itu itibarat. Bahkan itibar kan itibar intizai bukan itibar ikhtiroi. Tapi adanya sok riweuh berarti riweuh bener antara awal jeung itibar. Ieu dat meja naon? Aya wujudat, dat meja ya, wujudat. Ya. Ayana meja nafsiyah hal. Ya kan? Pasagi na meja bahasana, pasagi na meja naon? Ma'ani. Bodas na meja naon? Ma'ani. Tumetep na pasagi di meja naon? Itibarat. Tumetep na sifat bodas di meja naon? Itibarat. Ayana meja anu bodas naon? Ahwal maknawiyah. Tanya. Jawab lan. Sing tarik. Bisa tartib bisa henteu? Hah? Upami tertatib kumaha? Nah, ini jadi persoalan sebetulnya. Menerapkannya itu kan iya mah jang orang mah tartib we gitu. Tartib we. Walaupun mungkin dalam situasi dan keberadaan seseorang itu bisa berbeda. Bisa nu dieukeun. Pan mun dina kitab kan aya minallah, alallah, fillah, billah. Teu billah teh tadi kan unggul gua Allah. Pikeun ngaleungitkeun ujub, ngaleungitkeun takabur, maka di akhir kita meyakinkan orang bisa kieu teh dikieukeun ku Allah. Jadi kita melakukan kebaikan, melakukan amal, menghilangkan takabur, menghilangkan ujub, seperti orang tos salat bisa na salat teh wungkul ku saha? Ku Allah. Itu kan berarti naon heula? Bilahna teh dipandeuri gitu. Dipandeuri. Tapi dalam ini mah tertib saja sebagaimana yang dijelaskan di sini. Jadi pertama kita merasakan dulu bahwa keberadaan kita ini adalah semata-mata oleh Allah. Bakal muncul setelah itu untuk apa keberadaan saya ini? Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Kamu berada dalam tempat yang kau diami, di waktu yang sedang dialami itu untuk beribadah, liya'budun. Ngertas? Oh, artinya ibadah. Setelah kita meyakinkan, menjiwai bahwa keberadaan aku ini untuk beribadah dan keberadaan aku ini harus dibaktikan kepada Allah. Kalau kata Abah mah disuguhkeun. Kita kan belum tahu
dengan bentuk apa ta'abudannya kita kepada Allah. Ya, orang teh kudu ibadah kan, illa liya'budun. Tapi dengan cara apa kita ibadah? Maka lamat lebay Allah, cari di sumbernya apa. Maka tidak ada yang dicari kecuali Allah. Maksudnya yang dicari perintah dan larangannya yang sumbernya daripada Quran dan hadis. Maka datang Al-Quran, oh kamu harus sholat, hakim sholat. Oh kamu harus isbir wasabir, sobar mana teh kereta mah. Ya. Oh kalau kita menang nikmat, maka kamu harus apa? Maka keberadaan kita itu kan kata Imam Al-Ghazali kalau tidak salah ada 4 kan. Ada dalam nikmat, ada dalam musibat, ada dalam taat, ada dalam maksiat. Itu semuanya adalah takdir. Nah takdir Allah no itu 4. Harus dijadikan lapangan ibadah dalam keberadaan yang 4 itu. Salah satu 4 itu. Oh udah tiku ibadah udah ke musibatnya kudu ibadah. Nah, apa caranya beribadah dalam keadaan itu? Maka lamat lu cari dalam sumbernya ya. Quran al hadis. Musibat itu berarti wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasabar wa thamarat wa basyiris sabar. Isbiru wa sabiru wa qul sabar. Nikmat itu keberadaan. Jadikan lapangan bakti kepada Allah. Dengan cara apa kita bakti kepada Allah dalam keadaan nikmat? Maka syukur. Ketika orang taat, orang tegar taat takdir, orang taat dia taat takdir. Nah jadi karena ibadah dengan taat, nah, otomatis dengan pakai cara matlub yang sesuai dengan ketentuan Allah, taat nate kudu kieu nah yakinkan bisa taat ku Gusti Allah, taatnya sesuai dengan ketentuan Allah, sing ikhlas ke taatna gitu kan. Atas urang keur naon keur maksiat mah ya takdir teh keur maksiat cicing. Sementara kamu harus jadikan ibadah dengan takdir itu. Kumaha jadikan ibadah keur maksiat. Maka bertobatlah, menghindarlah dari maksiat. Jadi ibadah itu kunaon ada. Urang teh kudu ibadah keur maksiat teh kumaha ibadah keur maksiat. Maka ada cara ibadah teh dengan menjauhi maksiat. Segera lari dari jadi ibadah gitu. Cara nanti gitu. Nah ujung dari semua itu apa yang harapan kita? Apa harapan kita? Tidak ada yang harapkan. Bukan ingin diangkat bupati dapat pujian tapi semata-mata. Bukan ingin mendapatkan kehormatan, bukan ingin mendapatkan uang, tapi itu ujungnya lah maksudnya. Jadi tertib lah jangan. Cuman kalau tertib seperti itu, Nah, tangketnya di mana orang entos amal teh kudu dieukeun deui, urang teh geus bisa ikhlas ya kan. Orang tegas bisa hilas asa hade orang sesuai dengan ketentuan Allah. Ibadah orang ni kan ya. Ya ba alus lempeng hati teh ikhlas, lempeng ya maksudana. Maka ingat billah. Aku bisa seperti ini ulah. Aduh, urang euy bisa nama geus bisa ikhlas teh itu. Tapi billah lagi. Kita bisa memanfaatkan situasi yang kita alami sesuai dengan arahan daripada kalimat thayyibah ini semata-mata billah. Ku Allah orang bisa kieu teh gitu. Ku Allah orang bisa kieu teh. Eta jangan leungitkeun takabur, jangan leungitkeun ujub tin hate. Jadi dalam praktek
prakteknya billah itu la maujud itu awal dan akhir. Awalnya setarnya kita itu untuk menjiwai bahwa kita ini supaya kita mengetahui apa, untuk apa aku dalam keberadaan ini ibadah, apa caranya beribadah, matlub, apa harapannya, ya. Jadi istilah teh akidah, ibadah, dan arahan dan pola akidah, ibadah, pola arah sing bener kalimah thayyibah. Tapi ada kia orang teh henteu lepas we tina pokona mek henteu ngayekeun tina kaayaan urang heula, tapi urang teh aya dina parentah Allah teu. Da urang mah geus haji teh kan. Itu urang teh di parentah Allah teu. Oh, parentah Allah. Tadi mana geus puguh urang di parentah Allah, sok geus puguh dina parentah Allah kan, sok suguhkeun ka Allah. Abdi ibadah ku ngajina, abdi ibadah ku salatna, abdi ibadah ku tadarusna, abdi ibadah ku intikafna. Jelas kan? Jadi kapanggiheulan naon? Keberadaan urang teh dina parentah. Nembe kana ma'bud. Harapan mangga tangke urang bisa kieu teh ku Allah. Gitu. Paham? Hah? Itu praktek memang. Nafa'ana Allah wa ikum ajmain. Allah alam. Rabbin fana